Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Nia tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya dan berdoa sebelum mulai belajar. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti ini gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu itu tidak hanya pada keragaman fisik atau tubuh saja adik-adik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran atau hobi. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda. Tadi Dayu suka bermain sepeda, kalau Kak Gusti suka berlari olahraganya. Namun keduanya ini dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apa kamu juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluargamu? Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nah, kegemaran yang ada di dalam keluarga kita itu ada manfaatnya. Yang pertama, kita itu bisa belajar mengenal karakteristik seseorang dari kegemaran mereka. Berikutnya, belajar sikap toleransi akan perbedaan yang ada. Nah, dengan keragaman yang ada itu kita bisa toleransi. Oh, ternyata adikku tuh sukanya menggambar. Nah, aku bisa membantunya untuk menggambar. Misalnya seperti itu. Belajar menghargai dan menerima perbedaan. Lalu belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan tersebut. Dan kita bisa juga belajar kegemaran baru nih dari anggota keluarga yang lainnya. Misalnya kalian kan misalnya Kak Citra ya, gemarnya adalah membaca buku. Terus kakak Kak Citra gemarnya bermain komputer. Nah, Kak Citra bisa belajar dari kakak Kak Citra untuk bermain komputer atau bisa mengetik di komputer. Misalnya seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, kesimpulannya keberagaman kegemaran dalam keluarga kita itu semakin membuat kita itu memahami karakteristik individu anggota keluarga kita berdasarkan kegemaran mereka. Bisa kegemaran hobi mereka dalam olahraga, hobi mereka dalam membaca buku, dan lain sebagainya. Lingkungan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 adik-adik. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Kalian harus menggarisbawahi, produksi itu menghasilkan barang atau jasa. Lalu kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, konsumen nanti apa kita cari tahu berikutnya adik-adik. Jadi distribusi ini artinya adalah menyalurkan barang hasil produksi. Nah, orang yang menyalurkan barang atau mendistribusikan barang itu disebut dengan distributor ya. Lalu berikutnya kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi tadi. Nah, orang yang memakai barang-barang ini, orang yang mengkonsumsi barang-barang ini disebut konsumen. Seperti kita pembeli ya, pengguna barang kita ini disebut konsumen. Petani misalnya, petani itu menanam padi. Lalu apa? Dari padi itu dipanen menjadi beras, ya kan?
Nah, petani itu adalah produsennya karena melakukan kegiatan produksi, menghasilkan barang. Barangnya apa adik-adik? Beras tadi. Lalu distribusinya siapa? Ya, distribusinya bagaimana? Nah, distribusinya ini melalui distributor. Distributornya siapa? Misalnya penjual beras, ya. Nah, penjual beras ini yang akan menyalurkan barang dari petani kepada pembeli. Nah, konsumennya siapa? Konsumennya kita yang membeli beras tersebut dari toko atau dari pedagang. Ya, itu adalah macam-macam kegiatan ekonomi dan contohnya. Berikut adalah bagan hubungan antara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Setelah barang dihasilkan melalui kegiatan produksi, maka barang-barang tersebut kita salurkan ke konsumen melalui kegiatan distribusi. Setelah melakukan kegiatan distribusi, maka barang-barang tersebut sampai kepada konsumen, sehingga konsumen dapat melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Kenapa? Karena barang-barang yang dibutuhkan konsumen adalah barang-barang yang akan diproduksi. Nah, contohnya pada saat wabah corona terjadi. Nah, sebelum wabah corona terjadi, produksi dari masker tidak terlalu banyak karena kebutuhannya tidak terlalu banyak pada saat itu. Namun setelah terjadi wabah corona, maka produksi masker meningkat drastis karena kebutuhan dari konsumen sangat tinggi. Begitu juga dengan barang-barang yang lainnya, Nak. Jadi kegiatan konsumsi ini sangat mempengaruhi dari kegiatan produksi. Maka kita dapat simpulkan ya, ketiga kegiatan tersebut tidak dapat terputus, Nak, karena saling berhubungan. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera itu? Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya Pulau Sumatera. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Nah, adik-adik, di Jambi itu yang Kak Citra lingkari ini ya. Lalu lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni yang ada di Medan. Di Medan itu yang ada di sini adik-adik. Kalian bisa mencari gambar peta Indonesia dan kalian bisa melingkari letak daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Adik-adik, Beni dan keluarga ini mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor ini di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor itu bernama Gultom dan Puspa. Amatilah gambar di bawah ini adik-adik. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di bawah ini dan kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Nah, di sini ada keragaman karakteristik dalam fisiknya, ya kan? Ini adalah keluarga dari Beni, ini adalah keluarga dari Paman Tagor, ya. Tentunya fisik, wajah, rambut mereka berbeda-beda adik-adik. Bahkan ukuran tubuh mereka pun berbeda. Misalnya Paman Tagor itu gemuk, pendek, ya. Lalu ayahnya Beni itu tinggi dan langsing, ya. Dan di sini rambutnya pun juga berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada keragaman karakteristik individu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Nah, kamu telah mempelajari karakter individu itu berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, sekarang mari kita pelajari keragaman sifat. Ya, setiap manusia itu punya sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Mari kita amati gambar-gambar berikut ini.
Adik-adik, amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Kalian lihat di sini adik-adik, ada 5 gambar yang akan kita identifikasi bersama-sama bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana karakter dari orang tersebut. Yang pertama di sini ada seorang anak yang sedang membersihkan rumahnya, menyapu rumahnya. Nah, di sini berarti sifat anak ini adalah anak yang rajin adik-adik. Lalu yang kedua, sudah jam 9 malam ya masih nonton televisi, tidak mau belajar. Berarti anak ini memiliki sifat pemalas adik-adik ya. Selanjutnya yang ketiga, lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Menurut adik-adik, anak ini sifatnya bagaimana? Ya, dia ini pemarah. Lalu yang keempat ya, ada anak yang menolong temannya yang jatuh. Kamu tidak apa-apa kan? Menurut adik-adik semuanya, sifat anak ini bagaimana? Ya, dia ini anak yang peduli, anak yang suka menolong adik-adik. Lalu yang kelima, nah anak ini disuruh belanja ibunya. Lalu ketika kembali, uang kembaliannya ya, uang kembalian dari berbelanja itu dikembalikan kepada ibunya. Berarti ini anak yang bagaimana? Ya, ini anak yang memiliki sifat yang jujur. Nah, ini tadi adik-adik contoh sifat-sifat. Jadi ada rajin, ada pemalas, ada pemarah, ada peduli, ada yang jujur. adik-adik, seperti intonasi dan tempo. Nah, intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nadanya. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar adik-adik. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, maka kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot leher dan berteriak. Nah, nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu itu diukur dengan alat pengukur yang namanya itu disebut dengan metronom Maelzel ya, atau disingkat MM. Ini adik-adik contohnya. Nah, metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk
menunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Nah, kecepatan tempo andante itu 72 sampai 76 mm. Mm tadi adalah metronom Maelzel. Nah, artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Nah, mm ya, metronom Maelzel 72 sampai 76 ini termasuk dalam tempo sedang. Nah, sekarang kita belajar tentang tempo lagu. Tempo lagu itu dikelompokkan menjadi 3 adik-adik. Yang pertama adalah tempo lambat ya. Nah, tempo lambat ini contohnya adalah lento. Nah, lento ini ketukannya adalah 56 sampai 58 mm. Metronom Maelzel ya, mm tadi. Lalu untuk tempo sedang itu contohnya adalah tempo andante. Itu seperti orang berjalan. Itu temponya 72 sampai 76 mm. Sedangkan untuk tempo cepat itu contohnya adalah tempo allegro ya. Ini biasanya cepat, hidup dan riang untuk lagu yang bersifatnya semangat dan riang adik-adik. Nah, temponya itu ketukannya 132 sampai 138 mm. Berikut tugas untuk materi pada hari ini. Sekian untuk materi pada hari ini. Jangan lupa dibuat ringkasannya serta tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.